لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah pada penjelasan keterangan dari ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kita masuk pada halaman 100 pada keterangan yang berkaitan dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala al-musannif, berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi, dan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada hari Hunain, yaitu hari perang Hunain. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim lafaz Hunain di dalam Al-Quran. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, dan ketika itu kami baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, sedangkan kaum musyrikin mereka memiliki sidrah, salah satu pohon ya'kufuna indaha, yang mereka biasa ukuf di sana. Kalau lebih mudahnya bertapalah ya, atau bersemedi ya. Ada pohon yang mereka keramatkan, mereka biasa di sana bertapa atau bersemedi. Yanutuna biha aslihatahum, mereka biasa menggantungkan di sana pedang-pedangnya. Mereka biasa menggantungkan pedang di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwata, pohon itu dikenal dengan nama Dzatu Anwata. Famarorna bisidratin, kemudian kami pun melewati suatu pohon. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwata,
buatkan untuk kami zatu anwata, kama lahum zatu anwata, sebagaimana mereka memiliki zatu anwata. Jadi dalam kisah hadis ini, Abu Waqid bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lain yang baru masuk Islam, ketika mereka ingin berangkat ke Hunain, mereka melewati suatu pohon besar atau sidroh lah ya. Sidroh itu ya ma'ruf, pohon bidara ya. Nah, kaum musyrikin punya kebiasaan di masyarakat jahiliyah, mereka memiliki pohon yang dikeramatkan. Biasa menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka mencari berkah. Tatkala mereka melewati, yaitu para sahabat melewati suatu pohon sidroh ini tadi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong buatkan kami juga sama pohon yang dikenal dengan pohon sidroh. Pohon ini disebut dengan nama Zatu Anwat. Lalu Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar innahas sunan. Rasul mengatakan, Allahu Akbar innahas sunan. Sesungguhnya ini adalah jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israel li Musa. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang telah diucapkan Bani Israel kepada Musa. Walladzi nafsi biyadi, ini jumlah i'tiradiyah, ibarat jumlah dalam kurung. Qultum walladzi nafsi biyadi, kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana aliha, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami ilah, Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan juga. La tattabi'unna sana man kana qablakum. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Disebutkan di sini, qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, hadzal hadis istadalla bihil musannifu rahimahullah ala anna minal arab man abadal asjar min dunillahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan bahwasannya berdasarkan hadis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjadikannya sebagai dalil kalau orang Arab itu dulunya ada orang yang menyembah pohon dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kisah ini, hadis Abu Waqid itu argumentasi menunjukkan di bangsa jahiliyah ada mereka yang menyembah pohon. Qala al-musannif, hadithu Abi Waqid al-Laythi min Bani Layth. Abu Waqid min Bani Layth. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Ay yani anna Allah azza wa jalla lamma fataha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fil 'am ats-tsamin min al-hijrah, khafat Hawazin wa Thaqif ala anfusihim ay yaghzuwahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu yujammi'una jumu'ahum li ajli ayyabaratau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyasila ilaihim. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhasil tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, Khawazin dan Thaqif itu sangat ketakutan. Khawazin, Thaqif itu kabilah dari kabilah
Adnaniyah. Adnaniyah. Untuk kabilah Adnaniyah ya ikhwan, dalam nasab ya. Jadi nasab Arab itu kebanyakan kadang dari Adnaniyah. Dari Adnaniyah. Dari Adnaniyah itu dari Ma'ad ibnu Adnan. Dari Ma'ad bin Adnan, dikenal dengan Adnaniyah. Dari zuriyahnya mereka. Dan kadang dari Qahtan yang di Yaman. Namun kadang terjadi pernikahan silang. Walaupun yang Adnan ini juga usulnya kalau dilihat ya nanti baliknya ke Yaman juga, karena dari suku Jurhum, dari keturunan Ismail. Itu disebutkan di ta'liq. Hawazin adalah kabilah Adnaniyah. Mereka tinggalnya di Hunain. Ada Mustaqif ma'ruf ya di Taif. Mereka khawatir kalau Nabi SAW menyerang mereka. Fadhahabu yujammi'un jumu'ahum, sehingga mereka pun berupaya mengumpulkan pasukan dalam rangka untuk menghalau atau menghadang Nabi SAW sebelum sampai ke wilayah mereka. Fabaratahumun Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun berupaya untuk menyerang mereka. Wa kharaja liqitalihim qabla an yakhruju ilaihi. Rasul pun berangkat, ya, berangkat untuk memerangi mereka sebelum mereka keluar menghadang atau menyerang pasukan Nabi SAW. Wa kanat ghazwatu Hunain fil 'ami ats-tsamin min al-hijrah fi Syawal. Nah, tragedinya perang Hunain itu pada tahun ke-8 Hijriyah di bulan Syawal. Wa kana fathu Makkah aidan fil 'ami ats-tsamin min al-hijrah fi syahri Ramadan. Sedangkan fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Jadi jaraknya cuma 1 bulan. Fabaqiyan Nabi SAW ayyaman fi Makkah. Rasul tinggal beberapa hari di kota Makkah. Tsumma kharaja liqitalihim fi Syawal. Kemudian Rasul keluar untuk memerangi mereka di bulan Syawal. Wa Hunain wadin baina Makkah wa Taif. Sedangkan Hunain itu lembah yang letaknya di wilayah Makkah dan di wilayah Taif. Ya, antara Makkah dan Taif. Wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin, yakni i'tadzara Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu li ajli al-maqulah allati qalaha haula'is sahabah bi annahum kanu hadithi ahdin bi kufrin. Maknanya Abu Waqid al-Laitsi meminta uzur dikarenakan atau minta uzur terhadap ucapan yang diucapkan oleh mereka para sahabat. Kenapa? Karena mereka hadithi ahdin bi kufrin. Jelas? Mereka ini baru masuk Islam. Ya, masih masuk Islam atau baru masuk Islam, sehingga mengucapkan ucapan seperti ini tadi. Li'anna ahla Makkah. Nah, yang seperti ini waspada ya ikhwan, tambih ya. Yang seperti ini diwaspadai dalam berucap terhadap para sahabat cukup sebagaimana yang disebutkan zahir hadis. Ya, mereka muslimun, mereka sahabi, mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Tidak usah panjang lebar mensyarah, tidak usah panjang lebar ngomong. Ya,
Sebagian orang ngomongnya terlalu panjang lebar. Ya. Nah, panjang lebar seperti itu itulah yang menyebabkan mengucapkan ucapan yang tidak layak disematkan kepada para sahabat. Ada yang bilang, contoh seperti ada yang mengatakan Ka'ab bin Malik min ahlil ahwa. Ini seperti ini tidak layak diucapkan. Coba kalau ustadznya antum dibilang Ustadz Abdurrahman ahlul ahwa, antum fahami apa? Hah? Kalau ada ustadz yang bilang, ya, antum dengar ceramah, ada ustadz yang bilang gini, Abdurrahman Abdul Hajat itu min ahlil ahwa, yang antum dengar apa itu? Pujian? Celaan? Hah? Celaan. Kalau ada seorang syekh, seorang doktor yang bilang Ka'ab bin Malik min ahlil ahwa, pantas apa enggak? Mana pantas? Ya, sesuatu yang enggak pantas. Jadi selain kita belajar tauhid ya ikhwan, selain antum belajar tauhid, antum perlu juga belajar bab akidah, usul ahli sunnati wal jamaah. Li'anna ahla Makkah minhum man aslama fi amil fath wa lam yakun ala islamihi illa ayyaman qalail. Dulu penduduk Mekah itu ada di kalangan mereka yang masuk Islam pada tahun Fatu Mekah, ya. Sehingga mereka di agama Islam itu belum terlalu lama, melainkan hanya beberapa hari saja gitu. Wa hadza fihi dalalatun ala anna man nasha'a fi bi'atin jahiliyah aw fi bi'atin fasidatin qad tabaqa fihi ba'dur rawasib. Nah, ini sering disebutkan oleh Syekhuna rahimahullah. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga ana, beliau sering menyebutkan seperti ini. Ya. Kata beliau, ini kisah terdapat dalil argumentasi yang menunjukkan bahwasanya orang yang tumbuh pada bi'a jahiliyah atau bi'a fasidah qad tabaqa fihi ba'dur rawasib, terkadang masih tersisa padanya ba'dur rawasib. Arwasib itu artinya kegagalan. Nah, antum lebih enak mengartikannya catatan merah. Apa namanya? Apa lagi istilah lain? Raport merah. Apa lagi istilahnya? Hah? Buku hitam. Istilahnya. Yang seperti itulah. Ya, istilahnya itu ada nilai negatif lah, gitu loh. Jadi ya kalau kita mau lihat sejarah ya sama seperti itu. Kadang sebagian ulama yang sudah dikenal dengan ahlus sunnah, kadang ya baqalahum ba'dur rawasib, masih ada tersisa pemahaman ghubar asy'ariyah atau ghubar sufiyah, tapi dia sudah mutaraja' ma'a ahli sunnah bisababi jahlihi bidinihi. Ini dengan sebab apa? Kebodohan seseorang terhadap agamanya tadi. Fahadha sahabi radhiyallahu anhu ya'tazir 'anil maqula allati sayati dzikruha. Ini sahabat siapa? Para sahabat. Di antaranya Abu Waqid ini tadi, beliau meminta uzur, ya, tentang ucapan yang akan datang penyebutannya. Bi annal hamil li haula'is sahaba ala qauli hadhil maqula innama huwal jahlu bid-din. Sehingga yang mendorong para sahabat untuk mengucapkan ucapan ini adalah al-jahlu bid-din,
bodoh terhadap agama, ketidaktahuannya. Kenapa? Karena mereka baru saja masuk Islam. Orang yang baru saja masuk Islam, ya antum maklumilah, orang yang baru ngaji, baru kenal pengajian, kadang masih ada yang agak, antum kalau ngelihat ikhwan baru ngaji kan agak gimana gitu deh, atau orang baru mondok kayak gimana gitu kan. Nah, dulu ada tanbih dari Syekhuna Abdurrahman, sering kata Syekh, ya, perhatikan orang-orang yang baru datang ke markaz ini, ya, ainal muzakki tahtam bihi, kata Syekh, mana muzakkinya. Biasanya dulu misalkan di zaman Syekhuna Abdurrahman, misalnya antum khalifah dari antum datang duluan di sana, dan udah belajar setahun, 2 tahun gitu, 3 tahun. Ternyata di kampung antum ada orang mau belajar, 5 orang, 6 orang. Nah, antum yang pentazkiyah, antum masuk ke Syekh, ini ada 5 orang dari kampung, dari ingin belajar di sini. Syekh mengizinkan, berarti antum yang muzakkinya, antum yang tanggung jawab. Mereka haula yuriduna talabal ilmi. Kata antum, na'am ya Syekh. Ya sudah, antum muzakki. Nah, antum muzakki ini tadi punya tanggung jawab untuk mendidik mereka, membina mereka, diarahkan. Nah, Syekh sering membawakan ayat dalam Al-Quranul Karim, kata Syekh, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Demikianlah kalian dulu sebelumnya, seperti itu. Famannallahu alaikum, lalu Allah anugerahkan hidayah kepada kalian. Perhatikan mereka-mereka tersebut, ya, orang-orang yang kadang baru hijrah, baru menuntut ilmu, kadang kan ada sesuatu yang masih bawaan jahil, bawaan bodohnya ini tadi. Nah, itu tadi kasih uzur, dimaklumi. Kemudian kata beliau, dan juga di sini ada penting ya ikhwan. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, al-hamil li haula'i as-sahaba ala qauli hadhil maqula inna ma huwal jahlu bid-din. Yang mendorong sahabat untuk mengucapkan ucapan tersebut, ucapan apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam waktu itu? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Yang mendorong mereka mengucapkan seperti ini huwal jahlu bid-din, karena ketidaktahuan mereka terhadap agama ini. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, li'annahum haditsu ahdin bi kufrin au bi jahiliyatin. Karena mereka baru saja meninggalkan kekufuran atau meninggalkan jahiliyah. Falam yakun lahum zamanun tawilun fil Islam. Mereka belum berlalu waktu yang sangat panjang dalam agama Islam ini. Baru saja masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin baru sebulan, faham? Atau mungkin jangankan baru seminggu mungkin. Ya benar? Kan Fatu Mekah itu kapan? Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Perang Hunain kapan? Syawal, baru sebulan gitu. Nah, jadi memungkinkan terjatuh pada ucapan seperti ini tadi, karena mereka baru saja meninggalkan kekufuran yang ada. Nah, juga di sini ada faedah di antara sebab, ya, min asbab asyirik wa min asbab al-kufur wal ma'asi wal jahlu bid-din. Dan di antara sebab dari sebab kesyirikan, sebab kekufuran, sebab kemaksiatan adalah al-jahlu bid-din. Sehingga ilmu itu merupakan sebab bagi seseorang untuk bisa terhindar dari kesyirikan, kekufuran dan maksiat. Di antaranya apa? Thalabul ilmi syar'i. Ketika antum punya ilmu, antum bisa menilai, bisa mengetahui ini tidak boleh, ini boleh gitu loh. Tapi kalau antum tidak punya ilmu, kan antum tidak tahu kalau ini tidak boleh. Karena antum tidak tahu itu tadilah, itu yang bisa menyebabkan antum jatuh pada kesyirikan. Bi khilafi ulaika as-sahaba alladzina jalasu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa arafu al-aqidah wa darasu at-tauhid wa rasakhal imanu fi qulubihim. Berbeda mereka para sahabat yang duduk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mereka bisa mengenal akidah, mereka telah mempelajari tauhid, mereka telah rasikh iman dalam hatinya. Fa innahum la yaquluna mithla dzalik. Sehingga mereka sahabat-sahabat yang sudah senior tidak akan mungkin mengucapkan ucapan seperti itu. Lakin lam yaqul hadzal maqula illa unasun lahum lam tarsuh aqdamuhum fil Islam. Akan tetapi ya, tidaklah mengucapkan ucapan ini melainkan sekelompok orang yang memang mereka belum kokoh pijakannya dalam agama Islam ini tadi. Wadih, jelas? Sehingga yang mengucapkan ucapan ini adalah orang-orang yang memang belum kokoh keislamannya, baru masuk Islam. Walam ya'rifu al-aqidata haqqal ma'rifah. Mereka belum mengenal akidah dengan baik. Walidzalika qalu hadzal maqula. Oleh karena itulah mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Faham? Karena mereka baru masuk Islam. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, fa fihi bayanu khaturatil jahli bitauhid. Maka pada keterangan ini terdapat penjelasan bahayanya kebodohan dan terhadap tauhid. Fal muslimu fi amassil haja li ayyata'arraf ala dinihi. Yang namanya seorang muslim sangat-sangat butuh untuk mengenal agama dia. Wa ayyata'arraf ala hadzal aqidah al-khalisah as-safiyah. Dan juga seorang muslim sangat-sangat butuh untuk mengenali akidah yang murni. Wa ayyata'arraf ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga seorang muslim sangat-sangat butuh untuk mengenal sesuatu yang dulu Nabi SAW berada di atasnya. Fi amassil hajah, antum bisa artikan sangat-sangat butuh gitu loh. Kemudian qala Syekh rahimahullah walil musyrikin sidratun. Kaum musyrikin punya sidrah, yakni annahum lamma kharaju fi tariqihim ila Hunain. Maknanya tatkala mereka keluar di perjalanan menuju Hunain, marru bi sidratin, mereka melewati suatu pohon. Wahya syajaratun min syajarid daum. Ya, itu adalah pohon dari pohon daum. Disebutkan di ta'liq an-nabaq. Sama ya, bidara, nabaq. Nama lain dari pohon bidara itu nabaq atau sidr. Cuman Allah alam mungkin bedanya nabaq ini yang besar yang sudah ada buah, itu saja. Ya'kufuna indaha, mereka i'tikaf, ay al-i'tikaf. Ya'kufun mana i'tikaf? Apa mana i'tikaf? Al-muksu, berdiam. Nah, atau bahasa kitanya apa? Bertapa. Jadi mereka dulu kaum musyrikin punya pohon yang mereka biasa bersemedi di sana. Faham bertapa bersemedi? Ngerti antum, Khalifah? Huwa tulul muksi fil makan. Nah, itu tadi. I'tikaf itu berdiam diri di suatu tempat dalam durasi yang cukup panjang. Semedi. Ya. Pernah antum bersemedi, Wandi? Belum pernah. Ya. Kalau antum pernah kan orang di Gunung Ciremai, di mana? Gunung Ciremai itu Jawa Barat kan? Ya. Antum Jawa Barat apa gunungnya? Gunung Kidul. Gunung Kidul situ. Sawa'un i'takafa fi masjidin au i'takafa fi dukkan au i'takafa fi baitihi au i'takafa ala tariqin. Ya. Jadi definisi i'tikaf adalah berdiam di suatu tempat, baik tempat itu masjid atau dukan, warung, atau di rumah atau di jalan. Nah, jadi ketika antum berdiam di suatu tempat dalam waktu yang lama disebut apa? I'tikaf.
Ya. Jadi kalau ditanya antum dokter Vicky, lagi di mana antum? Iktikaf Ustaz di kantor. Untuk orang yang paham ya sudah, tidak masalah, paham. Oh, iktikaf, bahasa iktikaf tulul muksi fil makan. Ya. Antum lihat di situ ada takliknya, lihat di Tahrir Alfadhi Tanbih. Ya. Lihat iktikaf. Khalifah ditanya, mana iktikaf Ustaz di kamar? Seperti itu. Itu nama istilah. Secara istilah ya, memang iktikaf secara istilah itu berdiam di suatu tempat. Nah, tinggal kalau antum niat di masjid, antum niatkan ibadah, ya jadi ibadah. Au i'takafa fi baitihi au i'takafa ala tariqin fa kana haula al musyrikun yabqauna az-zaman at-tawil inda hadhihi sidrah. Nah, mereka kaum musyrikun tinggal pada berdiam dalam durasi yang cukup lama di pohon ini tadi. Ya bersemedilah, bertapa. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun bimakna yu'alliqun. Yanutun, mereka menggantungkan pedang mereka, menggantungkan pedang-pedangnya tadi. Ya, yanutun itu maknanya yu'alliqun. Fakana haula al-musyrikun yabqauna haula hadhihi sidrah. Mereka kaum musyrikun berdiam tinggal di sekitar pohon tersebut. Ada yang pojok sana, ada yang pojok sini, gitu ya. Yu'alliquna biha 'alaiha aslihatahum. Mereka biasa gantungkan pedang-pedang tadi. Raja'a barakatiha, dalam rangka mengharapkan berkah. Ya. Yazunnun annahum idza aqamu zamanan inda hadhihi sidrah wa 'allaqu biha aw 'alaiha al-aslihata anna hadhihi sidrah fiha khasiyah ya'ta'il quwwah awin nasr aw iltimasil barakah. Nah, mereka menganggap kalau mereka berdiam dalam durasi yang cukup panjang ya, di samping pohon tersebut sambil mereka gantungkan pedang-pedang tersebut, digantungkan di pohon atau di atas pohon tadi. Nah, mereka punya keyakinan apa? Anggapan mereka ini pohon punya kekhususan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan pertolongan, atau dalam rangka mencari berkah. Dalam artian kalau mereka gantungkan tuh pedang mereka sakti gitu loh. Sekali cabut langsung tebas ratusan orang, kayak pedangnya naga puspa. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Kalau antum sampai sini saja antum sudah paham. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang suka bersemedi itu mirip yang dilakukan oleh jahiliyah di zaman dahulu. Difahami? Ada orang bertapa di bawah pohon. Ya. Fakanu ya'taqidun fi hadhihi sidrah. Nah, mereka meyakini pada pohon ini ya, yuqalu laha zatu anwat. Ya, pohon ini disebut zatu anwat, ai zatu ta'aliq. Anwat itu kan gantung-gantungan, pohon yang punya gantungan. Likasrati ma yu'alliquna 'alaiha al-aslihah, dikarenakan banyaknya senjata yang mereka gantungkan padanya. Famarorna bi sidratin, lalu kami pun melewati suatu pohon. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, buatkan kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Yakni ij'al lana hadhihi sidra na'takifu indaha. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon seperti ini tadi supaya kami bisa semedih juga di sana. Wa natabarraku biha, serta kami bisa mencari berkah. Wa nu'alliqu 'alaiha aslihatana, dan juga supaya kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami. La'allahu yahsulu lana syai'un min barakatiha. Ya, barangkali bisa bagi kami mendapatkan keberkahan dari pohon tadi. Fadhanna haula, yaitu hudatsaul ahd bil Islam, sehingga mereka yaitu orang-orang yang baru masuk Islam ini tadi mengira anna hadza amrun mustahsan. Nah,
Anggapan mereka ini perkara yang mustahsan, istihsanat, bagus gitu loh. Wa annahu amrun la ba'sa bihi. Nah, anggapan mereka ini adalah perkara yang tidak masalah, boleh. Kama anna haula'il musyrikin ittakhadhu sidratan tabarraku biha, sebagaimana mereka kaum musyrikin membuat sidrah, pohon bidara yang mereka jadikan tempat untuk berkah, wa allaqu 'alaiha aslihatahum, yang biasa mereka gantungkan pedang-pedang mereka. Fahum talabu hadzal talab al-azim an husni niyatin. Mereka ini, lihat di sini kata Syekhuna Abdurrahman, mereka meminta permohonan yang seperti ini di dasarnya apa? Husnin niyah, niat yang baik. Walaisa biqasdil mukhalafa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tujuan untuk menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya baik sebenarnya. Difahami? Nah, walakinnahu dhannu annahu mustahsanun syar'an, akan tetapi mereka menganggap itu adalah perkara yang bagus secara syar'i. Wa annahu yanfa'uhum, dan anggapan mereka itu bermanfaat. Fa fihi dalalatun ala anna al-muslim la ya'budullaha azza wa jalla bil azwaq. Maka atas dasar ini, ya, seorang muslim itu tidak diperbolehkan menyembah Allah azza wa jalla dengan dasar al-azwaq, perasaan. Wala bistihsanat nafsihi, tidak boleh juga menyembah Allah dengan anggapan-anggapan baik menurut diri dia. Wala bistihsanat ghairihi, dan juga tidak diperbolehkan dengan alasan atau anggapan-anggapan istihsanat orang lain. Bal ya'budullah azza wa jalla ala wifqid dalil minal qur'ani was sunnah, bahkan yang selayaknya dia harus menyembah Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Wadih, jelas? Nah, ini yang biasa ibadah kepada Allah dengan istihsanat, dengan azwaq, ya sufiyah ya ikhwan ya, sufiyah, apalagi sufiyah Hadramaut, luar biasa. Pohon, ya, tiang masjid dikeramatkan, ya, katanya ada tiang masjid, ada orang sholat, ya, entah kiblatnya salah atau bacaan yang salah, pokoknya dikasih tahu sama tiang tersebut, sehingga di tiang itu ditulis as-sariyah allati tunabbih al-musallin, tiang yang mengingatkan orang yang sholat, ditarim itu, ya. Terlalu na'udzubillah, terlalu banyak khurafat, ya. Namun di sini ada tanbih kepada antum berkaitan dengan nisbah ba'alwi. Nah, apakah ini benar nisbat, ya, hukum asal ya ikhwan. Mereka mengklaim, kata mereka punya sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, nusbit, ya, nasab tersebut kama asbatu, kita tetapkan nasab itu sebagaimana mereka menetapkannya, karena itu masyhur mustafidhah di kalangan mereka. Ya sudah, tidak usah antum ikut-ikut mengingkari. Kenapa? Karena ketika antum mengingkari, ya, di situ khawatir masuk, bukan lagi khawatir sih, memang seperti itu yang disyarahnya para ulama ketika menjelaskan umur jahiliyah, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa niyaha 'alal mayyit. At-ta'n fil ansab, antum baca syarah-syarah para ulama, termasuk Syekhuna Abdurrahman dulu ketika kami daras Masailul Jahiliyah, beliau menjelaskan at-ta'nu fil ansab itu masuk juga bagian nafyul ansab, meniadakan nasab, ya, dengan mengatakan dah itu kadzab, itu bukan ba'alwi, itu bukan ahlul bait, segala macam. Nah, ini tadi ini orang juga tidak beres. Oh, aku syai' yang ana sempat tanya dengan beberapa masyayikh, bahkan di Yaman itu ada namanya Syekh Arafat Al-Fattahi, satu-satunya masyayikh yang paling ngerti tentang nasab, tentang sejarah Yaman dari kalangan ahlus sunnah, namanya Syekh Arafat Al-Fattahi.
Ana sudah 2 masyayikh ana tanya, udah 3. Ana bertanya dulu sama Syekh Muhammad Bamusa, kenapa di orang-orang Yaman itu ada lakopnya nisbatnya Ba Zubair, Ba Jubair, Ba Alwi, Ba Salama, Ba Musa, kata seperti itu. Kata beliau, is'al Syekh Arafat Al-Fattahi fa huwa akhbar minni. Kasihnya ana nomor. Waktu itu ana lagi di Madinah. Kasih nomor. Ana tanya Syekh Muhammad bin Dhafir Al-Amrani yang ada di Ma'bar, ngajar di Ma'bar juga sama. Ketika anda nanya tentang nasab, beliau bilang tanya Syekh Arafat Al-Fattahi, beliau lebih mengerti. Nah, di sini anda tanya, kata beliau, ya yang seperti ini memang ada syak, ragu katanya, mahallur raib wasyak, ada keraguan dari sisi nasab, tapi tidak beliau meniadakan. Tidak meniadakan. Sebagian masyayikh ketika ditanya dari murid-murid Syekh Mukbil, ditanya tentang nasab Ba'alwi, beliau mengatakan wallahu alam, ya. At-ta'an fil ansab itu kabira min kabair az-dzunub. Tidak boleh mencela. Di antara bentuk mencela apa? Meniadakan nasab tersebut. Al-muhim bukan nasab yang terpenting. Yang kita kalau mau bantang kritis mereka bukan antum dasar Ba'alwi palsu segala macam, bukan itu. Mau Ba'alwi mau bukan Ba'alwi, mau dia Madani, mau Makki, mau segala macam, intinya kalau mukhalif li syariah, mukhalif li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naruddu alaihi. Itu yang kita bantah. Mukhalafahnya, bukan nasabnya. Paham? Sebagian orang lebay bantah nasab palsu, nasab palsu. Jangan terikutkan dari mazhabnya Kiai Imad. Gimana antum? Bingung kadang ana lihat di Salafi ini tadi. Ya. Kurang belajar. Masih ingat antum ada faedah? Kata Sulaiman Muhammad, apa namanya? Muhammad atau Sulaiman bin Tarhan atau siapa itu? Aduh, Allah musta'an. Salah satu layuk tamanun. Masih ingat Dokter Fikih? Ada 3 golongan yang tidak bisa dipercaya. Ya, di antaranya apa? Al-Qassas. Tukang qassas, banyak kisah. Ya. Di antaranya apa? Al-mubtadi', ya raddu 'ala al-mubtadi'ah. Ahlul bid'ah bantah ahlul bid'ah. Ya. Kemudian di sini disebutkan Allahu akbar. Hinama sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadil maqula al-'azimah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan yang sangat besar seperti ini, qala Allahu akbar. Rasul mengatakan Allahu akbar, ai Allahu ajal wa 'azam. Qala dzalika tanzihan lillahi ayun saba ilaihi. Rasul mengucapkan hal tersebut dalam rangka untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dari penisbatan tersebut. Au ayyuqal fi haqqihi ma la yalik, atau dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan pada haknya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak layak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min adatihi annahu idza ta'ajjaba, dulu termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau takjub, Rasul mengatakan Allahu akbar. Rasul kalau takjub beliau akan mengatakan Allahu akbar. Au qala subhanallah, atau kadang Rasul mengucapkan subhanallah. Au qala la ilaha illallah, atau Rasul mengucapkan la ilaha illallah. Jadi boleh 3 ini tadi ya, tidak masalah antum ketika antum takjub Allahu akbar, subhanallah, atau la ilaha illallah. 3-tiganya diperbolehkan, dan warada fi dzalika ahadits, datang hadis-hadis dalam hal tersebut. Fa fihi masyru'iyyati qauli Allahu akbar au subhanallah au la ilaha illallah hinama yuqal ma la yanbaghi. Nah, pada hadis ini terdapat faedah disyariatkan yang mengucapkan Allahu akbar atau subhanallah atau la ilaha illallah ketika diucapkan sesuatu yang tidak layak, atau ketika antum mendengar ucapan yang tidak layak, maka antum komentari dengan ucapan Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, atau yang semisalnya. Wa hinama yasma'ul muslimu ma la yanbaghi qawluhu, yaitu ketika seorang muslim mendengar sesuatu yang tidak layak untuk dia dengar.
atau yang tidak pantas untuk diucapkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.